Jangan minta masuk surga, karena semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Tapi mintalah selamat dari neraka, karena tidak semua umat Nabi Muhammad selamat dari neraka. Masa iya kita ini semua diciptakan dari tanah, Pak Ustadz? Iya. Kalau memang betul kita diciptakan dari tanah, kok sifatnya beda-beda? Iya, sesuai dengan perbedaan tanah. Itu teman saya tuh, Pak Ustadz, semua beban hidupnya diserahkan ke saya. Mungkin dia diciptakan dari tanah longsor. Ini Pak Ustadz, teman saya ini ngajak kelahi aja, berarti dia dari tanah sengketa. 5 tahun suami istri tidak punya anak. Tahun ke-6 dia periksa ke dokter. Dokter katakan, ibu alhamdulillah ibu sudah hamil, sudah terlambat 2 bulan. Dia telepon suaminya, Pak alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Senang suaminya. Bu jangan cerita ya, ini rahasia bersama. Baik Pak, tidak akan bocor. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum, kata istrinya. Waalaikumsalam. Siapa ya? PLN. Kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kata istrinya, loh kok bisa bocor ini? Langsung dia curigai suaminya. Pasti lagi ini bapak ini. Sudah dikatakan rahasia bersama, dia yang bocorkan. Datang suaminya, Assalamualaikum sayang. Apa sayang-sayang? Memang kau pembohong. Apa maksudnya? Kenapa PLN tahu saya terlambat 2 bulan? Pasti kau yang bocorkan. Angka baik. Allah selalu memberikan yang terbaik. Saya selalu contohkan diri saya. Contoh, kan pernah saya daftar akabri Pak Jenderal. Nggak lulus gara-gara ceper. Saya waktu itu komplain sama Tuhan. Kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya lulus akabri. Ternyata saya lulus pakai baret putih, jadi ulama. Karena jadi ulama, mulai dari baret merah sampai baret hitam, saya ceramai kau semua. Baret putih Pak, Allah kasih yang terbaik. Kita sudah kombes 5 tahun, kok tidak dikasih? Allah tahu memang di situlah yang terbaik. Jadi ayo kita berpikir tentang nyembelih korban untuk menjadikan hari raya korban betul-betul hari raya untuk kita. Hari bersenang-senang, hari makan, hari kita sambung silaturahmi, jangan nyembelih korban. Hukum korban adalah sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat, sunnah besar, sunnah yang dikukuhkan. Menurut jumhur ulama, dari madhab kita Imam Syafi'i khususnya. Anda bayangkan, sholat bisa merubah orang dari pribadi pencela menjadi pecinta, dari pemukul menjadi perangkul, ya kan? Dari penipu menjadi pribadi yang sangat dermawan. Itu sholat. Yang kedua, banyak nanti dampak duniawinya, memberikan banyak ketenangan. Bahagiakanlah orang tua, karena kalau dia udah nggak ada lagi tempat kita bisa bercerita. Dulu kalau saya pulang begini, pulang saya akan cerita, Mak, ini ada sorban dari Jawa Timur, Mak, aku dapat cincin, Mak, aku dapat parfum. Dia akan buka parfum itu, dia cium, oh wangi ya, cincin kau cantik ya, bagus ya. Sekarang nggak ada. Bercerita ke istri, ke anak, ya, tapi rasanya tak sama. Maka kalau ibu kalian masih ada, ayah masih ada, bahagiakanlah, senangkanlah mereka. Dulu engkau mandikan aku, engkau letakkan aku di anduk yang lembut. Sekarang aku meletakkanmu di atas liang lahat tanah. Siapa yang membahagiakan orang tuanya, menjadikan orang tuanya seperti raja-raja, maka insya Allah Allah akan buat rezeki dia pun sama seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Tidak ada yang melembutkan hati, menenangkan jiwa pelipur lara selain dari anak yang pakai baju koko, pakai sarung, ngangkat tangan, Allahu Akbar. Itulah makna qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Kenapa bapak ibu miskin? Karena selalu minta-minta. Berhenti minta-minta, Allah kasih kau kaya. Sedekah. Saya tidak bisa sedekah dengan duit, sedekah kau dengan tenagamu. Saya tidak bisa sedekah banyak-banyak, sedekah dengan apa? Lihat itu masjid. Oh, sudah kotor anunya. Apa namanya itu? Kudungnya. Putih bukan, coklat bukan, hitam bukan, kak diam nih. Sudah, bawa masjid 1 kudung. Itu sedekah. Oh, masjid antara masjid dengan toilet jauh. Sedekah dengan sandal swallow.
Nah curi orang, tidak ada urusan. Itu sedekah. Kita lihat karpet, sudah jelek, sedekah dengan karpet. Insya Allah banyak pahala. Hari Jumat kita kirim air botol gelas ke sana. Apa? Agama diajarkan al-jannatu takhta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Coba itu contohnya. Digendong bersusah payah, dari tadi itu hadir, kepanasan, tidak pulang. Untuk apa? Karena mau dengar dakwah. Dan mau dengar dakwah sayang juga sama anak. Makanya adik-adik sekalian, ketika Anda durhaka sama ibumu, maka jangankan kau masuk surga, baunya surga diharamkan bagimu. Tabiat dunia berbeda dengan tabiat di surga. Di surga itu semuanya akan didapatkan dengan cara yang mudah. Bahkan sebagian riwayat mengatakan seorang perempuan di surga apabila inginkan seorang anak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anak kepadanya saat itu juga tanpa harus bersusah payah mengandung selama 9 bulan. Saat ini pengen punya anak dengan spesifikasi tertentu, maka saat ini juga dia akan diberikan anak bayi tanpa harus mengandung 9 bulan lamanya. Tanpa harus susah-susah menyusui. Allah akan datangkan untuk dia bayi yang dia sukai, kemudian Allah datangkan orang-orang yang akan pelayan-pelayan yang akan merawat dan membesarkan bayi itu untuk dia. Karena di sana dia adalah seorang ratu yang tidak perlu lagi bersusah payah. Di surga itu ketika seseorang menginginkan makanan, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan untuknya makanan dengan cara yang sangat mudah. Sepanjang malam, lelah sama lelahnya. Antara orang yang beribadah dengan orang yang bermaksiat itu sama lelahnya. Bedanya apa? Yang satu, lelahnya akan diganjar, dibalas oleh Allah dengan kebaikan dunia dan akhirat. Yang satu lagi, lelahnya hanya akan disudahi dengan penyesalan. Sama-sama lelah. Jadi cara yang pertama membersihkan hati dari hasad adalah bahwa kita fahami nikmat yang diberikan Allah kepada orang itu, yang memberikannya adalah Allah. Benci kepada nikmatnya berarti benci kepada yang memberi nikmat. Kenapa iblis keluar dari sorga? Iblis keluar dari sorga bukan karena digoda setan, karena semua setan anak buah iblis. Iblis itu GM-nya, General Manager-nya. Mohon maaf Pak GM, jangan tersinggung. Lalu kenapa iblis keluar dari sorga? Iblis keluar dari sorga bukan karena menyembah berhala, karena iblis tidak pernah nyembah patung. Iblis nggak pernah nyembah pokok kayu. Iblis bertauhid kepada Allah. Lalu kenapa iblis keluar dari surga? Iblis keluar dari surga karena penyakit hasad. Hasad, bukan syirik, bukan munafik. Iblis keluar dari surga karena hasad. Maka dalam hadis dikatakan, da'ma yaribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu, ila ma la yaribuka, untuk sesuatu yang tidak meragukanmu. Nah, jadi ibu pakai jurus agak-agak kira-kira.